Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Ninitriana. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai peta konsep pada materi yang akan kami bahas. Yang pertama, kami akan membahas mengenai barisan dan batas-batasnya. Yang kedua, kekonvergenan, keterbatasan, dan operasi pada barisan konvergen. Yang ketiga, kemonotonan. Yang keempat, barisan Cauchy. Yang kelima, limit superior dan limit inferior. Yang keenam, kekonvergenan deret dan deret non-negatif. Dan yang terakhir, deret berganti tanda, kekonvergenan, mutlak, dan bersyarat. Saya akan menjelaskan mengenai topik pertama, yaitu barisan dan batas-batasnya. Mengenai definisi. Definisi 2.1.1. Barisan bilangan real adalah fungsi dari himpunan bilangan asli n ke suatu himpunan bagian bilangan real r. Penulisan barisan seperti ini, dengan an sama dengan fn nilai fungsi di n elemen n. Contoh perbedaan barisan himpunan seperti ini, di mana pada barisan bilangan yang sama itu tetap ditulis, tetapi pada himpunan bilangan yang sama hanya boleh ditulis satu kali. Saya akan menjelaskan mengenai 2.1, definisi 2.1.2. Jika xn dan yn merupakan barisan bilangan real, maka penjumlahan pada barisan adalah rumusnya seperti ini, di mana xn ditambah yn sama dengan xn tambah yn. Yang kedua, pengurangan pada barisan rumusnya seperti ini, xn min yn sama dengan xn min yn. Yang ketiga, perkalian pada barisan rumusnya seperti yang pada slide, di mana xn kali yn sama dengan xn kali yn. Yang keempat, jika c elemen r, maka c dikali xn, maka c xn sama dengan c dikali xn. Dan yang kelima, pembagian pada barisan, di mana jika xn dibagi yn sama dengan xn dibagi yn dengan yn tidak sama dengan 0 untuk setiap n elemen n. Saya akan memberikan contohnya. Misalkan xn sama dengan 3, 6, 9, dan seterusnya dengan pola bilangan 3n, dan yn sama dengan 1, 1/2, 1/3, dan seterusnya dengan pola bilangan 1/n, maka xn tambah yn sama dengan 3 ditambah 1, kita mendapatkan anggota pada baris yang pertama adalah 4, 6 ditambah 1/2, kita dapatkan anggota pada baris yang kedua adalah 13/2, 9 ditambah 1/3, kita dapatkan anggota pada barisan yang ketiga adalah 26/3. Jadi pola bilangannya jika xn tambah yn adalah 3n kuadrat ditambah 1/n. Nah, jika dikurangi, pola bilangannya akan menjadi 3n kuadrat min 1/n. Jika kedua barisan itu dikali, pola bilangannya tetap akan menjadi 3 seterusnya. Jika ada suatu c elemen r, kita kalikan dengan xn, maka hasilnya 6, 12, 18 dengan pola 6n. Dan jika xn dibagi n, hasilnya adalah 3, 12, 27 dengan pola 3n kuadrat. Definisi yang ketiga ada, misalkan xn merupakan barisan bilangan real p merupakan limit dari xn jika setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli n0 yang bergantung pada epsilon, sehingga setiap bilangan n yang lebih dari atau sama dengan n0, maka xn elemen n epsilon p. Jika barisan mempunyai limit, kita katakan bahwa barisan konvergen, dan jika tidak mempunyai limit, kita katakan bahwa barisan divergen. Jika xn mempunyai limit p elemen r, maka ditulis limit xn sama dengan p atau xn sama dengan p. Nah, dari definisi ketiga tersebut ada teorema 2.1.1, yaitu ketunggalan limit. Barisan bilangan real memiliki paling banyak satu limit. Adapun pembuktiannya bisa dibaca sendiri. Teorema yang kedua ada, misalkan xn barisan bilangan real dan p elemen real, maka pernyataan berikut ekuivalen atau PBE. Yang pertama, xn konvergen ke p. Yang kedua, untuk setiap n epsilon p terdapat bilangan asli n0, sehingga apabila n lebih dari atau sama dengan n0, maka xn elemen n epsilon p. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, bilangan asli n0
Sehingga untuk n lebih dari atau sama dengan n0, maka p min epsilon kurang dari xn kurang dari p ditambah epsilon. Yang keempat, untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli n0, sehingga jika n lebih dari atau sama dengan n0, maka nilai mutlak dari xn dikurang p kurang dari epsilon. Sekian topik pertama yang saya bahas. Selanjutnya adalah kekonvergenan, keterbatasan, dan operasi pada barisan konvergen. Ada definisi pertama, yaitu barisan bilangan real xn dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real m lebih dari 0, sehingga nilai mutlak xn kurang dari m untuk setiap n elemen n. Adapun teorema 2.2.1 yaitu barisan bilangan real konvergen adalah terbatas. Pembuktiannya bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya ada teorema 2.2.2. Misalkan xn dan yn barisan bilangan real berturut-turut konvergen ke x dan y, dan c elemen R, maka xn ditambah yn konvergen ke x tambah y, xn dikurang yn konvergen ke x dikurang y, xn dikali yn konvergen ke xy, c dikali xn berturut-turut konvergen ke cx. Jika set n barisan bilangan real tak 0 yang konvergen ke set tidak sama dengan 0, maka barisan xn dibagi set n konvergen ke x per set. Selanjutnya ada teorema 2.2.3. Misalkan xn barisan bilangan real konvergen ke x, jika xn lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap n elemen n, maka x lebih dari atau sama dengan 0. Untuk pembuktiannya seperti berikut saya akan jelaskan. Andaikan x kurang dari 0, maka epsilon sama dengan negatif x lebih dari 0. Karena xn konvergen ke x, maka terdapat n0 elemen n, artinya x negatif epsilon kurang dari xn kurang dari x ditambah epsilon. Ini bertentangan dengan xn lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap n elemen n, jadi haruslah x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi terbukti bahwa teorema tersebut benar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninengah Merta Arianti dengan NIM 193011004. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kekonvergenan, keterbatasan, dan operasi pada barisan konvergen. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teorema 2.2.4, yaitu pada teorema ini dijelaskan bahwa, disebutkan bahwa misalkan xn dan yn berturut-turut konvergen ke x dan y, jika xn lebih kecil dari atau sama dengan yn untuk setiap n elemen n, maka x lebih kecil dari atau sama dengan y. Untuk pembuktiannya sendiri bisa dicermati pada slide maupun dibaca pada buku yang telah dibagikan oleh dosen sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke teorema 2.2.5, di mana pada teorema ini disebutkan bahwa misalkan xn barisan konvergen x, dan jika jika xn lebih besar dari atau sama dengan a dan lebih kecil dari atau sama dengan b untuk setiap n elemen n, maka maka x lebih besar dari atau sama dengan a dan lebih kecil dari atau sama dengan b. Sama seperti sebelumnya, untuk pembuktiannya bisa dicermati pada slide. Kemudian ada teorema Apit atau teorema 2.2.6, di mana pada teorema ini disebutkan bahwa misalkan xn, yn, dan zn barisan bilangan real, sehingga yn lebih besar dari atau sama dengan xn dan lebih kecil dari atau sama dengan zn setiap n elemen n, dan limit xn sama dengan limit zn, jadi yn konvergen, dan limit
xn sama dengan limit yn dan limit zn. Untuk pembuktiannya, sekali lagi bisa dicermati pada slide maupun pada materi atau buku yang telah dibagikan oleh dosen sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu mengenai kemonotonan. Yang pertama ada definisi 2.3.1, yaitu misalkan xn barisan bilangan real, kita katakan bahwa xn tak monotonaik jika memenuhi kesamaan seperti pada slide. Kemudian kita katakan bahwa xn tak monoton turun jika memenuhi kesamaan berikut ini. Kemudian jika barisan xn tak naik dan tak turun, maka disebut dengan monoton. Kemudian ada teorema 2.3.1 yang menyebutkan bahwa barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika terbatas. Selanjutnya, A jika xn barisan tak turun terbatas, maka limit xn sama dengan superior xn. Kemudian jika yn adalah kuadrat terbatas, maka limit yn sama dengan inferior yn. Untuk contohnya bisa dicermati pada slide maupun pada materi atau buku yang telah dibagikan oleh dosen sebelumnya. Selanjutnya ada definisi 2.3.2, yaitu misalkan xn barisan bilangan real dan R1 lebih kecil dari R2 lebih kecil dari Rn, dan selanjutnya barisan naik bilangan asli, maka barisan IR yang diberikan oleh XR1, XR2, XR3 hingga ke XRn dan selanjutnya disebut subbarisan dari IN. Kemudian menurut teorema 2.3.2, jika xn konvergen ke x, maka sembarang subbarisan dari n konvergen ke x. Untuk pembuktiannya bisa dicermati pada slide. Kemudian teorema 2.3.3 atau teorema Bolzano-Weierstrass disebutkan bahwa jika xn suatu barisan di R, maka xn mempunyai subbarisan yang konvergen. Untuk pembuktiannya bisa dicermati pada slide. Selanjutnya ada teorema 2.3.4 atau kriteria divergen. Misalkan xn barisan bilangan real, maka pernyataan berikut ekvivalen. Yang pertama, barisan xn tidak konvergen ke x elemen R. Kemudian terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0, sehingga untuk sembarang k elemen n terdapat rk elemen n dengan rk lebih besar dari atau sama dengan k, sehingga nilai mutlak xrk dikurang x lebih besar dari atau sama dengan 0. Yang terakhir, terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0 dan subbarisan xrk dari xn, sehingga xrn dikurangi nilai mutlak xrn dikurangi x lebih besar dari atau sama dengan epsilon 0, sehingga n elemen n. Kemudian submateri selanjutnya ada barisan fungsi. Berdasarkan definisi 2.4.1 disebutkan bahwa barisan bilangan real xn dinamakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli n0, sehingga untuk semua bilangan asli m kali n elemen n dengan m kali n lebih besar dari atau sama dengan n0 dipenuhi nilai mutlak xn dikurangi xm lebih kecil dari epsilon. Kemudian ada teorema 2.4.1 yang menyebutkan bahwa jika xn barisan bilangan real yang konvergen, maka xn adalah barisan Cauchy, di mana untuk pembuktiannya bisa dicermati pada slide. Selanjutnya ada teorema 2.4.2, yaitu
yang menyebutkan bahwa barisan Cauchy dari bilangan real adalah terbatas. Sekali lagi untuk pembuktiannya bisa dicermati pada slide maupun dibaca pada buku yang telah dibagikan sebelumnya. Berikut juga terdapat bukti dari teorema 2.4.3. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, silakan bisa dicermati pada slide maupun pada buku. Ini juga terdapat contoh dari barisan Cauchy beserta pembuktiannya. Untuk materi ini bisa dicermati pada slide maupun dicermati pada buku yang telah dibagikan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu limit superior dan limit inferior. Yang pertama ada definisi 2.5.1, yaitu misalkan barisan Sn. Bilangan A dalam sistem bilangan real diperluas, R dinamakan limit superior. Barisan atau Sn yang dinyatakan dalam limit superior Sn adalah A limit Sn sama dengan inferior dengan K lebih besar dari X sama dengan 1, superior dengan K lebih besar dari X sama dengan 1 Sn, dan limit superior barisan real Sn adalah B elemen R dengan B sama dengan limit Sn sama dengan superior dengan K lebih besar dari X dengan 1 dan inferior K lebih besar dari X sama dengan 1 Sn. Untuk memudahkan dalam penyuntikan, maka dapat digunakan notasi YK sama dengan superior Sn dengan N lebih besar dari atau sama dengan K dan sama dengan superior Sn, dan YK sama dengan inferior N dengan N lebih besar dari atau sama dengan K. Kemudian ada teorema 2.5.1, yaitu jika Sn suatu barisan real, maka limit inferior Sn lebih kecil dari atau sama dengan limit superior Sn. Untuk pembuktiannya, sekali lagi bisa dicermati pada slide maupun pada buku yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian di sini ada teorema 2.5.2, yaitu jika Sn suatu barisan bilangan real, maka A limit superior Sn lebih kecil dari negatif hingga jika dan hanya jika Sn terbatas ke atas. Kemudian B limit inferior Sn lebih kecil dari negatif hingga jika dan hanya jika Sn terbatas ke bawah. Untuk pembuktiannya, sekali lagi bisa dicermati pada slide maupun pada buku yang telah dibagikan sebelumnya. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Frestika Dinanda Situmeang dengan NIM 1913-011034 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit superior dan limit inferior, yaitu teorema-teorema selanjutnya. Di sini adalah teorema 2.5.3, yaitu limit superior. Diberikan barisan Sn dan A elemen real. Yang pertama, jika A lebih kecil dari limit sub Sn, maka A lebih kecil dari Sn untuk tak berhingga banyak indeks n. Yang kedua, jika A lebih kecil dari Sn, untuk tak berhingga banyak indeks n, maka A lebih kecil limit sub Sn. Yang ketiga, jika A lebih besar limit sub Sn, maka A lebih besar Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks n. Yang keempat,
jika A lebih besar dari Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks n, maka A lebih besar dari limit sub Sn. Yang berikutnya ada teorema 2.5.4, yaitu teorema limit inferior. Misalkan Sn dan A elemen real. Yang pertama, jika A lebih besar limit inferior Sn, maka A lebih besar Sn untuk tak berhingga banyak indeks n. Yang kedua, jika A lebih besar atau sama dengan Sn untuk tak berhingga banyak indeks n, maka A lebih besar atau sama dengan limit inferior Sn. Yang ketiga, jika A lebih kecil atau sama dengan Sn, maka A lebih kecil atau sama dengan Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks n. Dan yang terakhir, limit A lebih kecil atau sama dengan Sn untuk semua kecuali berhingga banyak indeks n, maka A lebih kecil atau sama dengan limit inferior Sn. Teorema 2.5.5. Syarat perlu dan cukup agar barisan real atau Sn konvergen adalah limit inferior harus sama dengan limit sub Sn dan berhingga. Nah, jika demikian, maka limit Sn sama dengan limit inferior Sn sama dengan limit sub Sn. Nah, untuk pembuktiannya bisa dilihat pada slide ini. Oke, saya lanjut. Kekonvergenan deret dan deret not negatif. Yang pertama ada teorema 2.6.1. Sigma AN dari n sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat suatu bilangan n0 sedemikian sehingga harga mutlak sigma AK dari K sama dengan N sampai tak hingga lebih kecil atau sama dengan epsilon apabila M lebih besar atau sama dengan N lebih besar atau sama dengan NO. Nah, untuk buktinya dapat dilihat pada slide ini. Dengan catatan, untuk M sama dengan N akan diperoleh harga mutlak Kn lebih kecil atau sama dengan epsilon apabila N lebih besar atau sama dengan N0. Selanjutnya ada teorema 2.6.2. Yang pertama, jika mutlak An lebih kecil atau sama dengan Cn untuk N lebih besar atau sama dengan N0 dan jika sigma Cn dari N sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen, maka sigma An dari N sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen. Yang B, jika An lebih besar atau sama dengan Dn lebih besar atau sama dengan 0 untuk N lebih besar atau sama dengan 0 N0 untuk N lebih besar atau sama dengan N0 dan jika Dn sigma Dn dari N sama dengan 0 sampai tak hingga konvergen, maka harga sigma An konvergen. Dalam pembuktiannya, pertama kita bisa mengambil sembarang epsilon lebih besar atau sama dengan 0, terdapat N lebih besar atau sama dengan N0 sehingga untuk Mn, M lebih besar atau sama dengan N lebih besar atau sama dengan N1 berakibatkan sigma CK dari K sama dengan 1 sampai tak hingga lebih kecil atau sama dengan epsilon.
Dengan kriteria Cauchy diperolehlah seperti ini. Oke. Maka terbuktilah teorema tersebut. Selanjutnya ada teorema 2.6.3 jika x lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1, maka sigma xn dari n sama dengan 0 sampai t hingga sama dengan 1/1 kurang x. Jika x lebih besar atau sama dengan 1, deret ini divergen. Nah, dalam pembuktiannya, jika x tidak sama dengan 1, diperolehlah seperti ini, Sn. Nah, untuk n menuju t hingga dan diambil x sama dengan 1, maka diperolehlah seperti ini. Nah, deret ini termasuk deret dengan elemen non-negatif dan divergen. Selanjutnya ada teorema 2.6.4. Misalkan A1 lebih besar atau sama dengan, misalkan seperti ini, A1 lebih besar atau sama dengan A1 dan seterusnya lebih besar atau sama dengan 0, maka deret sigma AN dari n sama dengan 0 sampai t hingga konvergen jika dan hanya jika deret sigma 2k A2k dari k sama dengan 0 sampai t hingga sama dengan seperti ini deretnya dan konvergen. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat. Oke. Dengan teorema barisan kekonvergenan, maka Sn, Tn, keduanya terbatas atau keduanya tidak terbatas, bahwa teorema di atas terbukti. Selanjutnya ada teorema 2.6.5, yaitu uji akar. Nah, diberikan deret positif atau elemen non-negatif. Sigma Cn dari n sama dengan 1 sampai t hingga dan A sama dengan limit sub akar n dari Cn, maka yang pertama, jika A lebih kecil dari 1, deret sigma Cn dari n sama dengan 1 sampai t hingga konvergen. Yang B, jika A lebih besar dari 1, deret sigma Cn dari n sama dengan 1 sampai t hingga divergen. Yang C, jika A sama dengan 1, uji akar tidak memberikan keputusan. Nah, selanjutnya ada deret berganti tanda, konvergen mutlak, dan bersyarat. Yang pertama ada teorema 2.7.1, yaitu uji deret berganti tanda. Misalkan A1 kurang A2 tambah A3 kurang A4 sampai seterusnya merupakan suatu deret berganti tanda dengan AN lebih besar dari AN plus 1, lebih besar dari 0. Apabila limit AN dengan N menuju T hingga sama dengan 0, maka deret konvergen. Apabila jumlah Sn diapproksimasi dengan jumlah N suku pertama Sn, maka kesalahan atau galat akan melebihi AN plus 1. Nah, buktinya, misalkan barisan AN menurun, jadi AN lebih besar dari AN plus 1 untuk semua N. Nah, misalkan Sn jumlah parsial deret yang ke N, maka seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk penjelasannya. Oke. Ini berarti apabila S
diaproksimasi dengan Sn, maka galat atau kesalahan yang dibuat tidak mutlak suku pertama bagian deret yang diabaikan. Selanjutnya ada teorema 2.7.2 atau uji kekonvergenan mutlak. Jika sigma mutlak UN konvergen, maka sigma UN konvergen. Buktinya bisa dilihat di sini. Oke. Lalu ada contoh 1 minus setengah tambah sepertiga kurang seperempat sampai seterusnya adalah konvergen, tetapi deret 1 tambah setengah tambah sepertiga tambah seperempat tambah seterusnya adalah divergen. Selanjutnya ada deret sigma UN dinamakan konvergen bersyarat apabila sigma UN konvergen tetapi sigma mutlak UN divergen. Itu merupakan definisi 2.7.1. Nah, contohnya, buktikanlah bahwa sigma minus 1 pangkat n tambah 1 dari n sama dengan 1 sampai sehingga dikali seper akar n konvergen bersyarat. Nah, buktinya dengan uji deret ganti tanda didapatlah seperti ini merupakan konvergen, tetapi deret ini divergen. Karena bentuk ini merupakan bentuk deret P dengan P sama dengan P/2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan atau ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.